Halo semuanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita memilih pelatihan. Pertama, kalian login dulu ya ke akun-akun kalian, ke akun kartu prakerjanya, kemudian pilih mitra pelatihan mana yang mau kalian ikuti. Lalu, misalnya saya mau belajar apa, tinggal buka. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini dia ada untuk kategori-kategorinya udah tersedia di sini. Jadi kalian bisa pilih sesuai kategori yang kalian mau atau bisa milih untuk yang khusus dari kelas prakerja. Ini kalau yang ada di mau belajar apa ini, dia seperti webinar yang biasanya orang-orang ikuti kalau seminar kayak gitu, cuma ini via web. Dan kadang ada berapa session juga yang diadain sama pelatihnya. Misalnya kita mau belajar jualan online dan meningkatkan penjualan di sosmed. Kita buka aja ini. Nah, di sini kita tahu kan kalau mau belajar apa ini, kita tahu ada berapa orang yang mendaftar. Ada di sini. Nah, kemudian kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini penyelenggaranya itu ada masterclass. Masterclass itu sepertinya dari mau belajar apanya ini. Dan kalau misalnya yang lain itu ada seperti pakar, ada juga dari personal orang, ada juga dari perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini dia bisa untuk dipakai kartu prakerja. Pengajarnya itu Jordan Kamal. Untuk tanggal mulainya ini tanggal 25 April, tapi ada tanggal lain sepertinya. Oh iya benar, ada tanggal lain ini. Jadi ada dua jadwal. Dua jadwal ini kita pilih salah satu ya. Ini bukan kita dapat keduanya ini, tapi kita pilih salah satu. Kita mau yang tanggal 25 April atau tanggal 9 Mei. Nah, kemudian itu juga yang harus diperhatikan. Tanggal, waktu pelatihan, terus jadwal pelatihannya jam berapa, hari apa. Nah, kemudian di mana. Nah, kalau ini kan sudah jelas, dia pakai Zoom dengan kapasitas kelas ada 32 orang. Sudah 6 orang yang mendaftar, berarti sisa 26 orang lagi. Nah, di sini untuk tentang workshopnya ini, dia ada menjelaskan ya standar sih ya, emang sesuai sama judulnya. Kemudian siapa yang harus mendaftar, ini secara garis besar merekanya. Cuma kalau misalnya kalian yang mungkin baru mau sudah memiliki all-shop atau mandeg apa ya, sempet off kayak gitu kan, on off all shopnya itu. Nah, ini juga bisa aja sih sebenarnya, seperti saya. UMKM, ibu rumah tangga yang mau coba jualan lewat online. Kita mungkin bisa termasuk ke ibu rumah tangga yang mau jualan online, dijadikan peserta yang mau coba jualan lewat online, mungkin gitu kali ya. Ibu rumah tangga, kayaknya nggak semua ibu rumah tangga gitu loh, yang lain juga kan mau. Terus wirausaha. Nah, poin materi belajarnya ini juga harus diinikan. Sebelum kalian memilih
kelas apa yang mau kalian ikuti itu kalian harus tahu dulu minat dan bakat kalian sudah berada di mana dan mau belajar apa. Jadi kalau misalnya kayak saya itu lulusan arsitektur lanskap, bekerja di pariwisata, di travel agent, tapi sekarang karena terkena pandemi ini saya mulai kembali berjualan online. Saat sebelumnya memang saya sudah berjualan online, cuma on off. Nah sekarang saya mau berjualan lagi, dan memang karena online shop saya itu nggak terlalu menghasilkan, mungkin saya harus lebih belajar lagi. Nah dari sini saya mau pilih yang mungkin lebih ke spesifik, lebih ke belajar all shop dan berdigital marketing di sosmed kayak gitu. Nah di sini poin materi belajarnya ini belajar tentang konsep penjualan online lewat medsos, belajar membuat konten yang bagus di medsos. Jadi konten-konten untuk penjualan kita juga harus menarik gitu ya di medsos itu, supaya orang-orang tuh tertarik, ih apa sih, iya sih kalau saya lihat di timeline di beranda itu pasti selalu cari yang gambarnya itu oke, pas dilihat terus reviewnya kalau kurang oke baru saya seleksi lagi. Jadi semua juga dilihat dari review. Terus belajar bagaimana cara mencari pelanggan yang tepat lewat medsos. Jadi mungkin mencari pelanggan yang tepat itu yang sesuai sama kebutuhan mereka. Misalnya saya jualan jualan hijab, tapi saya bukan ke hijabers, kan lucu ya. Ternyata mereka yang saya ikuti atau yang yang ada di pertemanan saya itu orang-orang yang non muslim semua, kan lucu juga. Terus belajar bagaimana cara meningkatkan engagement di medsos. Nah kalau ini mungkin saya juga masih perlu belajar lagi dan lain-lain. Nah, di sini ada batas akhirnya untuk pendaftarannya itu Jumat 24 April. Jadi ini kan waktu untuk webinarnya itu 25. Nah, waktu batas akhir pendaftarannya itu 24-nya. Jadi masih bisa daftar sebelum itu. Nah, kalau untuk yang tanggal 9 itu 8 Mei. Jadi lebih ke satu hari sebelumnya mungkin ya. Jumlahnya bisa lebih dari satu kalau kalian ingin daftarkan orang-orang lain. Kemudian ada lagi yang harus diperhatikan, jadi seperti yang ada di Kemnaker. Di Kemnaker ini saya mau kasih tahu kalau misalnya kita mau daftar di sini ada beberapa pelatihan yang membutuhkan kita untuk sudah mengerti, sudah tahu ketentuan khusus apa ya, jadi kita sudah pernah belajar sebelumnya gitu loh. Ada nanti di persyaratan khususnya ini. Tunggu sebentar, saya kasih lihat yang kemarin saya temukan. Sebelumnya saya sudah buka-buka semua ini, cuman masih beberapa ada yang bertambah. Saya juga kadang harga mulai dari kemarin ada loh yang harga mulai dari gratis kayak gitu. Sekarang udah nggak ada. Dan ini sudah diperbaharui juga, ini akan online. Ini digital marketingnya ini kalau nggak salah. Nah ini persyaratan khususnya dia harus lulus mengikuti pelatihan kejuruan TIK. Di sini saya masih kurang mengerti kejuruan TIK yang lain atau memang teknik informatika dan komputer seperti teknik mana ya. Saya kemarin ada mencari, urutkan hapus filter, tidak ada.
TIK kemarin ada satu TIK dasar, itu mungkin itu tata kecantikan, belajar pemrograman. Nah itu saya masih kurang paham juga. Nanti ini content writer sih udah tahap ke selanjutnya, itu seharusnya ada 3D animator. Saya mau ikut. Oke. Ya pokoknya yang termasuk TIK mungkin kita harus mengikuti itu dulu. Saya masih belum terlalu ini. Ini sudah banyak berubah lagi soalnya ini. Oke, sebentar ya. Sudah ada juga. Oke, nanti kalian coba cari-cari sendiri bidang mana yang mau kalian ikuti dan bidang mana yang harus kalian lulus dahulu kalau ada persyaratan khusus seperti tadi. Itu yang harus diperhatikan juga. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kita juga harus bertanya juga alat-alat apa aja yang harus kita yang harus kita sediakan gitu kan. Ada di sini itu. Jadi misalnya di sini. Nah, fasilitasnya ujian evaluasi. Kalau di Tokopedia juga lumayan lengkap gitu kan untuk ininya, informasinya, apa yang harus kita sediakan atau apa yang harus kita miliki gitu kan. Nah, di sini syarat ketentuan nih. Peserta memiliki akses ke laptop dan internet. Jadi kan kita harus memiliki laptop. Nah, untuk yang kayak gini kalian harus perhatikan juga bagi yang tidak punya laptop. Jadi harus was-was juga ya. Itu harus perlu laptop atau bisa smartphone aja. Itu yang harus kalian perhatikan juga. Oke. Nah, oke, sekian dulu. Itu saja dari saya. Saya Ninda Hermayanti, terima kasih. Jangan lupa komen di bawah ya kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum.